Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Alam, Pak alam- Guru. Alhamdulillah baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Monggo anak-anak untuk Al-Qur'annya bisa dibuka surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Nah, untuk materinya nanti anak-anak mampu untuk membaca surat Al-Lail ayat 1 sampai 7, kemudian mampu untuk menerjemahkannya. Selanjutnya anak-anak juga mampu menjelaskan isi kandungannya. Baik anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama. Nah, bisa dilihat untuk gambar di layar anak-anak. Nah, coba kepada Mas Adi untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Hasil identifikasi saya bahwasanya gambar yang tertera pada PPT tersebut adalah gambar orang yang bersedekah, Pak. Atau orang yang memberi. Ya, benar sekali. Untuk gambar tersebut itu mencerminkan seseorang sedang memberi sesuatu ya, kayak uang atau koin. Nah, itu mencerminkan bahwa dalam diri seseorang itu ada sifat dermawan. Nah, selanjutnya silakan Mas Adi untuk dapat dibuka mushaf Al-Qur'annya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan untuk dibaca surat Al-Lail ayat 1 sampai 7, kemudian silakan untuk diterjemahkan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Yang ayat pertama artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan arti ayat yang kedua, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsya. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Fa'amma man tawat takwa fa'amma man
a'ta tawa fa amma man a'ta tata, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, wasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Mas Adi yang udah membacakan surat Al-Lail dan terjemahannya. Tadi juga masih ada kesalahan ya dalam pembacaan, terutama pada ayat 2 surat Al-Lail. Mohon nanti bisa dibenarkan lagi ya, Mas Adi. Baik, Pak. Nah, anak-anakku sekalian, kita bahas mengenai beberapa isi kandungan dari surat Al-Lail tadi ya. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3 yang telah dibacakan oleh Mas Adi. Dalam ayat 1 sampai 3 itu berupa sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah Allah ini pada dasarnya dia berbeda dengan sumpah-sumpah yang diutarakan oleh manusia. Karena sumpah yang Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki hikmah dan faedah yang berguna bagi manusia maupun bagi makhluk lain. Bisa dilihat pada ayat 1 sampai 3 bahwasanya Allah berfirman walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa, yang memiliki pengertian bahwasanya dalam ayat ini Allah bersumpah demi malam dan demi siang apabila manusia telah diciptakan. Artinya bahwasanya manusia diciptakan itu untuk beribadah ya. Nah, kemudian isi kandungan dari surat Al-Lail ayat keempat. Nah, menurut tafsir As-Sadi dalam ayat keempat ini beliau menjelaskan adanya perbedaan usaha manusia yang mengacu pada tingkat amal, ukuran, dan segi kegiatannya. Maksudnya bahwasanya manusia itu mempunyai bentuk amal yang berbeda-beda. Seperti halnya misalkan Mas Adi sering sholat tahajud, kemudian ada temannya yang lebih suka membaca Al-Quran, ada temannya lagi yang lebih suka gemar berinfak. Nah, jadi intinya setiap orang mempunyai amal yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ada yang rajin sholat, ada yang rajin puasa, ada yang rajin zakat, dan lain sebagainya. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Bisa ya. Dari ayat 5 sampai 7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, Allah berikan ganjaran yaitu adanya pahala yang terbaik, salah satunya surga. Kemudian Allah juga memberikan ganjaran berupa dia akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, seperti mudah dalam mencari rezeki, mudah dalam memahami ilmu, mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenai balasan orang yang gemar memberikan hartanya di jalan Allah sebagai wujud takwa, salah satunya dengan memiliki sikap dermawan. Bisa dipahami anak-anak untuk isi kandungan surat Al-Lail ini. Nah, baik anak-anak, dari isi kandungan tadi, dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak, saya mau bertanya, apakah ada hadis yang berkaitan dengan materi yang kita bahas di sini?
Ya, untuk hadis yang berkaitan dengan surat Al-Lail, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak bacakan hadisnya ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqas ma naqadat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwawi illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan bagi seseorang yang memiliki sifat dermawan. Salah satunya dia akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas anak-anak untuk hadisnya? Baik. Bapak anggap sudah ya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk bahan diskusi, silahkan untuk masing-masing orang mencari kisah atau cerita tentang sosok orang yang memiliki sifat dermawan. Kemudian coba ambil pelajaran atau ibrah apa saja yang bisa anak-anak ambil dari cerita tersebut. Bapak beri waktu 5 menit. Baik Pak, sudah selesai Pak. Oh ya, silakan Mas Adi. Baik Pak, dari zaman Nabi itu sahabat Nabi yang terkenal sangat dermawan, yaitu bernama Abdurrahman bin Auf, merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan seorang tokoh yang sangat dermawan. Hal tersebut sudah terbukti ketika Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar dan kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin Bani Zuhroh. Itulah salah satu sahabat Nabi yang sangat dermawan. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi ada kisah dari Abdurrahman bin Auf ya. Baik, terima kasih Mas Adi atas tugasnya. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya anak-anak, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, bahwasanya surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 itu dia merupakan ayat yang di dalamnya menjelaskan balasan bagi orang-orang yang gemar memberi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya orang yang gemar memberi, Allah akan berikan balasan berupa dia akan diberikan jalan yang mudah, kemudian dia akan mendapatkan pahala, balasannya berupa surga ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam isi kandungan surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 itu menjadi bukti bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman adalah memiliki sifat dermawan. Jadi dermawan ini merupakan ciri bagi orang yang beriman. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dari isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 tadi menjadi motivasi bagi anak-anak dan bapak dan kepada khalayak umum bahwasanya agar senantiasa bersemangat untuk beramal soleh, salah satunya dengan gemar bersedekah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa dipahami anak-anak? Baik Pak, dapat dipahami. Ya.
Oke, selanjutnya kita coba tes pemahaman anak-anak. Coba Mas Adi untuk nomor satu, apa isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 3? Baik Pak, untuk isi kandungan Quran Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 3, yaitu tentang infak infak atau harta yang kita infakkan di jalan Allah, maka kemudian Allah akan memberikan jalan yang mudah dalam segala urusan kita, Pak. Ya. Kemudian untuk yang isi kandungan surat Al-Lail ayat 4 tadi tentang apa? Tentang apa Mas Adi? Untuk isi kandungan yang ayat keempat tentang segala macam usaha manusia. Masya Allah. Untuk yang isi kandungan surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 tadi berkaitan tentang apa? Tentang ciri orang yang senang apa Mas Adi? Yaitu tentang ciri seseorang yang senang atau dikatakan dermawan. Ya, terima kasih Mas Adi. Bapak luruskan kembali nggih, bahwasanya untuk isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 3 itu dia berkaitan mengenai sumpah Allah kepada hamba-hambanya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 3 itu berisi sumpah atau janji Allah. Kemudian untuk isi kandungan surat Al-Lail ayat 4 itu berkaitan dengan usaha manusia yang berbagai macam ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian untuk isi kandungan surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 itu berkaitan balasan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik Pak, bisa dipahami. Baik anak-anak, untuk tugasnya silakan anak-anak mencari informasi mengenai orang kaya yang dermawan di desa anak-anak. Kemudian tanyakan pada masyarakat atau orang tua atau tetangga mengenai sikap orang kaya yang dermawan tersebut. Nah, untuk tugasnya ini bisa dipahami anak-anak. Baik Pak, dapat dipahami. Ya, bisa ya. Nanti ini tugasnya sebagai nilai keterampilan anak-anak. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugasnya. Oke anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Mari, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing kelewat ya, Sik.